Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap orang di dunia ini pasti akan mati. Namun untuk waktu kapan ajal akan menjemput, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Mungkin beberapa dari kita sudah ditinggalkan oleh orang tua ke akhirat, tapi kita masih mempunyai tugas untuk menjadi anak soleh untuk membahagiakan mereka di akhirat nanti. Lalu apa yang terjadi kepada kedua orang tua yang sudah di akhirat ketika anaknya hobi berbuat maksiat di dunia? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut kesialan orang tua di alam kubur ketika punya anak yang hobi maksiat, versi dari Magenta Islam. Nasib orang tua di akhirat ketika anaknya berbuat maksiat. Sebagai seorang anak, sudah menjadi kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Dalam Islam, amalan tersebut akan membuat kita dan orang tua mendapatkan banyak pahala. Namun umur orang tua kita hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Saat mereka sudah di akhirat, segala perbuatan baik dan doa yang kita panjatkan untuk mereka akan membuat orang tua kita di akhirat menjadi bahagia. Begitu juga sebaliknya. Jika sang anak hobi berbuat maksiat, maka orang tua yang sudah ada di akhirat akan merasa malu serta sedih. Hal ini tertulis dalam Al-Wadul Haq yang dikutip oleh Dr. Umar Abdul Kafi. Ketika itu Rawabah bin Abdullah berkata, "Setiap kali melakukan kebaikan, aku melihat ayahku tersenyum di dalam mimpiku." Ayahnya lantas berkata, "Semoga Allah Ta'ala memuliakanmu dengan kebaikan. Engkau telah memuliakan aku di antara para penghuni kubur." Beberapa saat kemudian Rawabah absen dalam kebaikan dan justru lebih banyak melakukan perbuatan dosa. Rawabah pun melihat kondisi ayahnya dalam keadaan yang berbeda. "Aku melihat ayahku menggigit jari jemarinya. Lalu ayahku berkata, 'Engkau telah membuatku sedih, anakku. Jangan kau ulangi lagi, karena aku tidak berani bertemu dengan para penghuni kubur lainnya lantaran rasa malu.'" Maka janganlah berbuat maksiat sahabat beriman, karena akan melukai hati orang tua kita dan membuat diri kita menjadi calon penghuni neraka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Sahabat beriman, sebagai seorang anak, berbakti kepada orang tua sudah menjadi sebuah kewajiban. Kita sudah dibesarkan dan diajarkan berbagai macam ilmu yang berguna di dunia ini. Berbagai macam pengorbanan pun telah dilakukan oleh orang tua kita. Tentunya sangat berdosa jika durhaka kepada mereka. Berbakti kepada orang tua juga merupakan amalan yang dianjurkan dalam Al-Quran. "Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah, melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, 'Ya Robku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.'" Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Kewajiban berbakti kepada orang tua pun tidak berhenti ketika mereka meninggal. Semua doa dan amalan baik yang kita lakukan di dunia akan menjadi pahala bagi kita dan untuk orang tua yang ada di akhirat sana. Dalam hadis diterangkan, jika seorang wafat, seluruh amalannya terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kerugian bagi pelaku kemaksiatan. Setan akan selalu menggoda diri kita untuk meninggalkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala.
Kenikmatan dunia menjadi godaan yang paling berat, tetapi semua itu hanyalah sesaat. Ketika di akhirat nanti, maka para pelaku maksiat akan mendapatkan balasannya. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Maka dari itu sahabat beriman, jauhilah segala perbuatan zina di dunia ini. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah menjauhi segala perbuatan dosa? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.